Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar ibu bapak dan saudara-saudara? Saya percaya kita semua tetap penuh dengan sukacita, semangat apapun keadaan kita, karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan bersama-sama beribadah dalam acara saat teduh. Karena itu mari bersama kita mempersiapkan diri, kita mengangkat kidung pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami membuka bejana hati kami. Kiranya boleh dipenuhi oleh kuasa-Mu, dan kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mengerti dan disanggupkan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia.
Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan dengan hati sungguh. Itu tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak percaya bukanlah perkara yang mudah. Sebagaimana juga yang dialami oleh Hizkia. Ia dibebaskan dari tangan dan dari tengah-tengah orang yang menyembah berhala, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, termasuk dari tangan ayahnya sendiri. Mereka membangun bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu untuk tempat mereka menyembah kepada ilah. Akan tetapi Hizkia tidak bergeming dan tidak turut ambil bagian dalam perbuatan ini. Hati Hizkia tetap berpaut dengan Tuhan dan tidak mengikuti jejak ayahnya. Adalah sebuah pergumulan yang berat bagi Hizkia agar tetap berbeda dengan orang lain. Dia tetap bertekad untuk selalu taat dan patuh akan firman Tuhan. Demikian kata Alkitab, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan ayat 5. Di saat orang lain datang kepada tabib, di saat orang lain juga datang kepada dukun untuk meminta pertolongan dan meminta kesembuhan, Hizkia yang saat itu sedang sakit tetap mengandalkan Tuhan saja. Ketika sakitnya parah dan hampir mati, ia tidak lari kepada manusia. Tetapi dengan penuh kesungguhan hati ia datang kepada Tuhan, katanya, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 3 dalam pembacaan kita tadi. Kesungguhannya tidak pernah sia-sia, karena Tuhan mendengar doa Hizkia. Akhirnya, Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat itu terjadi bagi dirinya. Bahkan umur Hizkia ditambahkan oleh Tuhan selama 15 tahun lagi. Ibu bapa dan saudara-saudara, saat ini mungkin kita sedang berada di tengah lingkungan yang tidak menguntungkan. Keluarga yang berantakan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Terlebih di tengah masyarakat dan bangsa, kita sedang diperhadapkan dengan mewabahnya virus corona yang seakan-akan membuat kita
sudah kehilangan semangat. Karena sampai saat ini belum ada obat untuk hal itu. Tetapi saudaraku, jangan menyerah. Jangan menyerah sekali lagi. Mari datang pada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Bawalah hatimu yang hancur kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan dan tetap taatlah kepadanya. Niscaya Tuhan pasti akan menolong kita. Datanglah pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau tetap jaminkan kepada kami di tengah persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, mujizat itu nyata, karena Engkau Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah keluarga kami. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan. Berkati anak-anak di dalam pendidikan. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dan di masa-masa libur sekarang ini, ajarkan mereka untuk tidak pernah berhenti berusaha belajar demi menggapai masa depan yang penuh dengan harapan. Kami membawa seluruh harapan-harapan kami, membawa seluruh persoalan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melihat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk persoalan pandemi COVID-19. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersabar mengikuti setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena dengan ketaatan kami mematuhi peraturan-peraturan itu adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona itu. Tetap beri ketabahan kepada para pemimpin kami. Berikan ketabahan kepada petugas keamanan negara. Beri ketabahan kepada para medis. Bahkan kesehatan kepada kami semuanya. Untuk bersama-sama dengan penuh sabar menempatkan diri sebagai garda terdepan di dalam menghadapi virus corona itu. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan. Pegang tangan kami dan tuntunlah langkah kami. Sehingga kami boleh berjalan ke arah yang Tuhan perkenan. Bapa kami di sorga, peliharakan kehidupan kami selanjutnya. Sepanjang hidup yang Engkau masih perkenan untuk kami jalani. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Lalu Engkau berkenan mendengarkan doa kami, permohonan kami, dan juga syukur kami kepadamu di hari ini. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, dan terimalah kami yang berdoa kepadamu di dalam anakmu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Angkatlah setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan hati yang gembira dan tetap semangat. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.